terkait dengan peluang. Yang pertama ya, terkait dengan kaidah pencacahan. Oke, ini sebagai pengantar sebenarnya bisa kalian baca ya. Misalkan ini terkait dengan pertandingan sepak bola ya kan, apakah itu level lokal, nasional atau internasional ya. Sebelum pertandingan kan dimulai, kalau kita perhatikan kan biasanya wasit itu melemparkan koin ya kan, disaksikan oleh kapten masing-masing. Ya kan? Jika sisi tertentu yang muncul, maka kesebelasan yang ditentukan yang akan menguasai bola pertama kali. Kalau menurut kalian, kan hal ini, apakah setiap tim akan berpeluang yang sama? Ya, kasus seperti inilah merupakan salah satu contoh aplikasi peluang yang sering kita jumpai nanti di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, ini terkait dengan tujuan pembelajarannya, bisa kalian baca sebenarnya ya. Untuk di bab ini akan kita coba diskusikan nanti terputar terkait dengan ini ya, menggunakan aturan perkalian, permutasi, kombinasi dan seterusnya ya, bisa kalian baca. Oke, ini terkait dengan peta konsepnya ya, yang akan kita coba diskusikan dalam satu semester ini, mulai dari kaidah pencacahan, peluang suatu kejadian, ya majemuk ya, masing-masing juga ada aturan pengisian tempat, permutasi dan kombinasi. Jadi pertama mungkin terkait dengan ini akan kita coba diskusikan ya. Oke, ini sebagai pengantarnya juga bisa kalian baca ya. Nah, ini juga tokoh-tokoh sebenarnya ya kan. Blaise Pascal ya kan, Fierre dan Fermat juga bisa kalian baca ya. Oke, jadi mungkin langsung aja untuk pengantarnya ini yang pertama ya. Pertama mungkin dari sini bisa kita lihat kehidupan sehari-hari sering menjumpai permasalahan menentukan menghitungkan banyaknya hasil ya, mungkin dari suatu percobaan. Misalnya dalam pemilihan pengurus kelas ya. Misalkan seperti ilustrasi sebagai berikut. Dalam satu kelas akan diadakan pemilihan ketua dan sekretaris kelas ya. Ketua dan sekretaris kelas. Setelah melalui rapat kelas, disepakati calon ketua kelasnya adalah si Andi dan si Agung. Ada dua ini. Sedangkan calon sekretarisnya adalah si Anita, si Ratna, dan si Yunita. Berarti calon ketua ada 2 orang, calon sekretaris ada 3 orang gitu ya. Ada berapa banyak susunan pengurus kelas yang dibentuk dari kelima calon tersebut? Berarti calonnya kan ada 5 ya. Untuk memperoleh semua susunan, cara mungkin terjadi ya dari peristiwa ini dapat digunakan diagram pohon. Ya, bisa pakai diagram pohon, ya bisa juga pakai tabel ya, dan pasangan berurutan. Itu akan kita coba uraikan ya. Oke, pertama mungkin kita perhatikan ya. Ya, kita perhatikan terkait dengan diagram pohon. Ya. Oke, calon ketua tadi kan ada 2 ya, si Andi sama si Agung. Kemudian calon sekretarisnya kan ada 3 kan, si Anita, si Ratna sama si Yunita. Berarti kan kemungkinannya si Andi, si Anita, si Andi, si Ratna, si Andi, si Yunita. Kan itu kemungkinannya kan? Itu kalau ketuanya si Andi. Kemungkinan yang lain kan ketuanya si Agung berpasangan dengan sekretarisnya juga. Nggak tahu pasti kita siapa, ya kan? Si Agung berpasangan dengan si Anita, Agung dengan Ratna, Agung dengan Yunita. Dari diagram pohon ini, ya kan? Nah, bisa kita lihat ada berapa banyak kemungkinannya, ya kan? Nah, ternyata ada 6 kemungkinan ini kan? Iya, inilah pasangan-pasangan yang memungkinkan, ya. Oke, itu yang disajikan dengan menggunakan diagram pohon. Nah, gitu. Berarti ada enam cara gitu ya. Oke. Kalau pakai tabel gimana? Nah, sama juga, tinggal lagi cara penyajiannya sebenarnya. Ini calon ketua, ya kan? Nah, ada si Andi, ada si Agung. Kemudian ini calon sekretaris, si Anita, si Ratna, sama si Yunita. Iya, sama juga kita pasangkan. Andi Anita, ya kan? Andi Ratna, Andi Yunita. Agung Anita, Agung Ratna sama Agung Yunita. Jadi dari sini juga bisa kita lihat bahwasanya memang ada 6 cara untuk memilih kepengurusan tersebut gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau terkait dengan pasangan berurutan, ya kan? Ini pasangan berurutan. Ya, pasangan berurutan. Nah, ini juga sama, ya kan? Si Andi, si Agung, si Anita, si Ratna. Udah kita tinggal pasang-pasangkan aja.
juga ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Jadi ada 6 pasangan calon. Ya kan? Nah, banyaknya cara yang terjadi dari suatu peristiwa yang ditentukan dengan menghitung seluruh susunan yang mungkin terjadi pada contoh di atas. Kita dapat menggunakan aturan yang lebih praktis, yaitu kaidah pencacahan. Dalam hal ini, kaidah ini ada beberapa cara untuk digunakan, ya kan? Pengisian tempat, permutasi, sama kombinasi, gitu ya. Oke. Pertama kita lihat terkait dengan pengisian tempat ya. Yang pertama. Ya, pengisian tempat, kaidah pencacahan sebenarnya ya. Ya. Untuk menentukan. Jadi maksudnya kaidah pencacahan ini ya kita cara ilustrasinya kan sebenarnya tadi udah ya ada 6 cara ya kan. Nah, untuk menentukan banyak pasangan calon ketua dan sekretaris pengurus dan tempat yang tersedia ada 2 jabatan ya kan. Ada 2 jabatan. Apa jabatannya? Ketua sama sekretaris. Ya kan? Dari sini bisa kita lihat calon ketua kan ada 2 calon sekretaris ada 3 untuk mengisi calon sekretaris ya kan. Oke, maka bisa dibuat dengan bentuk seperti ini 2 kali 3, makanya ada 6 pasangan. Atau bisa kita lihat seperti ini berlebih sederhana ya. Calon ketua ada 2 calon, sementara calon sekretaris itu ada 3 calon. Makanya pasangan calon yang mungkin itu adalah 2 kali 3. Makanya ada 6 cara untuk menentukan pengurus OSIS tersebut gitu ya. Oke, sehingga bisa dibuat uraian seperti ini ya. Misalkan ya calon pengurus kelas kalau ada 3 jabatan, misalkan ketua, sekretaris, dan bendahara. Calon ketua misalkan ada 3, calon sekretaris misalkan ada 4, dan calon bendahara misalkan ada 2. Maka banyak caranya itu kalikan aja 3 kali 4 kali 2. Jadi ada 24 pasangan lah yang mungkin untuk membentuk kepengurusan tersebut. Ya, nah, kalau mau agak apa lagi nggak apa-apa, bisa diuraikan pakai diagram pohon, tabel, sama pasangan berurut yang sebelumnya ya. Oke, kaidah dasar inilah bisa dirunutkan ya, membilang atau mencaca adalah sebagai berikut. Jadi kita kalikan aja semua kemungkinan-kemungkinan ya kan. N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian contoh yang selanjutnya. Jalan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota B ada 4 jalan ini. Misalkan kita buat lagi nih ilustrasinya ya. Jalan 1, jalan 2, jalan 3, sama jalan 4. Sedangkan jalan yang ditempuh dari kota B ke kota C adalah 3 jalan. B ke C, misalkan aja. Jalan 1, 2, 3 gitu ya. Berapa banyak jalan yang berbeda yang dapat ditempuh dari A ke C? Ya, dari kota A ke kota C. Oke, masalah ini digambarkan dengan diagram seperti ini ya. Tampak bahwa jalan dari A ke B adalah 4 jalan, B ke C adalah 3 jalan. Oleh karena itu menurut aturan pengisian tempat yang tersedia banyaknya jalan dari kota A ke kota C adalah 4 dikali 3. Nah, makanya ada 12 cara. Nah, gitu. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke. Contoh yang lain mungkin ya, kita lihat mungkin dalam hal ini dibuatnya terkait dengan problem solving gitu ya. Misalkan dikasih tahu ini angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa banyak bilangan bulat yang dapat dibentuk jika bilangan ini terdiri dari 4 angka ya. Setiap bilangan tidak memuat semua angka yang sama. Bagian B-nya setiap bilangan boleh memuat angka yang sama gitu ya. Oke, untuk mengisi ini ya kan, angka kita kan ada berapa ini? Ada 6 angka kita kan? Ada 6 angka kita, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan 4 angka katanya mau dibentuk. Ya kan? 4 angka. Berarti kan kalau 4 angka itu kan apa itu? Ribuan kan? Karena kalau satu angka satuan, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan.
Oke, karena di sini nggak ada syaratnya, setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama. Berarti kan untuk membuat angka ribuan ini kan semua boleh kan? Karena angka kita ada 6, makanya 6 semua angka itu boleh menempati angka ribuan. Udah dipakai satu angka untuk di ribuan, ya kan? Nah, berarti berapa lagi yang boleh di ratusan? Ada 5 lagi, ya kan? Udah dipakai dua angka, ya kan? Angka kita kan ada 6 tadi kan? Udah dipakai dua angka, berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 4 lagi, ya kan? Udah kita pakai tiga angka, berarti berapa lagi? Tiga lagi. Udah kita tinggal kalikan aja. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali, ya, gitu ya. 6 kali 5 30, 30 kali 4 kali 3 12, berarti 360 cara lah berarti untuk menentukan, iya, bilangan tersebut tidak ada memuat angka yang sama. Sementara bagian B-nya katanya boleh memuat angka yang sama. Boleh memuat angka yang sama itu maksudnya angka 3 ini boleh. Di ribuan ini 3 boleh, di ratusan boleh, di puluhan boleh, artinya berulang dia boleh. Kalau boleh seperti itu kan berarti kan di ribuan itu pasti ada angka, semua boleh kan? Di ratusannya juga iya, di puluhannya juga iya, di satuannya juga iya. Artinya boleh muncul semua. Udah 6 kali 6 kali 6 kali 6, 1296 bilangan lah kalau boleh berulang gitu maksudnya. Sementara kalau bagian A itu nggak boleh berulang. Kalau udah muncul angka 6 di depan, nggak boleh lagi di ratusan puluhan satuannya muncul angka 6, gitu seterusnya. Bisa dipahamin ya? Oke, ini contoh soal yang bisa kalian kerjakan ya untuk menyelesaikan latihan-latihannya. Ya, ini juga nggak terlalu susah ya. Ini lanjutannya juga bisa ya kalian ini kan. Oke, sampai di situ jelas ya, bisa dipahami. Terima kasih ya. Oke, semangat pagi.